Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur di dalam hadirat Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama mendekat kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami ada sampai hari ini oleh karena kemurahan-Mu. Biarlah kami terus hidup di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami mau memberikan hidup kami hanya kepada Engkau. Melalui ibadah pagi hari ini, kami yakin Engkau hadir dan Engkau memberkati kami semua. Berkaryalah ya Roh Kudus, pimpin hidup kami semua. Ibadah kami serahkan dari awal sampai akhirnya hanya di dalam kuat kuasa nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku datang
mengerti bahwa Yesus sampai selama-lamanya adalah ajaib. sebab kasih-Nya kekal buat kita semua. Dia Allah kita,
tetapi kita bisa memanggil Dia Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kita. Kau Bapa yang mengasihiku, Kasih-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, amin. Hatiku haus dan lapar akan Engkau.
kami. Hari lepas hari Engkau tetap menyatakan kasih-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami pun akan berjanji kepada Engkau bahwa kami mau mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, karya-Mu yang ajaib terus mengalir dalam kehidupan kami. Bawa kami untuk terus masuk di dalam kerajaan-Mu. Biarlah kebenaran-Mu selalu mengikuti hari-hari kami. Pimpin hidup kami Tuhan. Biarlah kami seturut dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus hadir memenuhi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya dan setiap kita yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Khotbah hari ini Minggu 10 Oktober 2021. Maju yes, stagnan no. Maju yes, stagnan no. Apa maksudnya maju yes, stagnan no? Maksudnya rohani maju ya. Rohani maju pasti. Bahkan harus. Sedang rohani mandek, tidak bertumbuh, atau stagnan, no, atau tidak. Harus maju dalam kerohanian, yaitu kerinduan Tuhan. Jangan stagnan, maju tidak, mundur tidak. Itu namanya Kristen tidak bertumbuh. Mari kita lihat ayat pokok kita yang terambil dalam kitab 1 Korintus 15, ayat yang ke-10 berkata demikian. 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dikaruniakannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku, Paulus berkata, adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dikaruniakannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang diberikannya kepadaku. Ini pernyataan seorang rasul yang bernama Paulus. Dia berkata kepada jemaat yang dia gembalakan. Dia berkata kepada jemaat Korintus. Paulus bisa berkata seperti apa yang kita dengar dan baca pada pagi hari ini. Kenapa Paulus bisa berkata seperti itu? Karena Paulus tahu siapa dulu dia, dan sekarang dia jadi apa. Nah, begitu juga dengan kita, saudara dan saya. Kita juga bisa berkata seperti Paulus berkata. Kita juga bisa berujar seperti Paulus berujar. Kalau kita alami siapa kita dulu dan siapa kita sekarang, saudara. Jadi ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Dia berkata, aku ada sekarang karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita ada juga karena kasih karunia Tuhan. Tanpa Tuhan tidak mungkin kita ada sampai hari ini. Kalau Tuhan izinkan hidup sampai hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Paulus sadar, Paulus mengerti, Paulus tahu siapa dia dulu. Dalam Kisah Rasul 9 kita baca ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kisah Rasul 9 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi dia sadar, Paulus tahu siapa dulu sebenarnya. Firman Allah katakan Paulus dengan hati yang menyala-nyala, berkobar-kobar. Dia mengancam membunuh murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya di jalan Tuhan, yang percaya kepada Kristus.
lalu ditangkap dan dibawa ke Yerusalem. Itu dulu yang dilakukan oleh Paulus waktu dia masih bernama Saulus. Nah begitu juga dengan kita, siapa kita dulu? Kita semua yang mengerti siapa kita. Nah kalau kita ada sampai pagi hari ini, karena Tuhan. Kalau kita ada sampai pagi hari ini, itu karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan saya. Itu karena Tuhan saya. Jadi kita sampai di sini mengerti, Paulus sadar siapa dia. Kita juga sadar siapa kita dulu saya. Bukan kita kembali kepada masa yang lalu, tidak. Tapi itu mengingatkan kita betapa Tuhan itu luar biasa saudara. Itu dulu yang dilakukan Paulus waktu dia masih bernama Saulus. Bukan dia tidak beribadah, saudara. Kalau kita baca dalam Filipi 3 ayat 6 berkata begini, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, saudara. Jadi Tuhan mengingatkan kembali kepada Paulus dan dia berkata, dulu aku penganiaya, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat itu tidak bercacat. Tuhan bukan tidak melihat kita beribadah. Tuhan bukan tidak senang kita beribadah. Bukan Tuhan tidak mau kita beribadah. Tapi jangan sampai kita hanya berhenti beribadah tanpa menjadi pelaku firman. Ada kebencian, ada sakit hati, ada iri hati, dan sebagainya. Paulus dulu bernama Saulus. Dia ibadah, tapi dia hidup dalam kebencian. Dia mengintimidasi, menangkap, memenjarakan murid-murid Tuhan dan membunuh. Hidupnya bertolak belakang dengan Injil. Kontradiksi dengan Injil. Jangan sampai ada anak-anak Tuhan hidupnya kelihatan beribadah, tapi di luar tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam. Artinya tidak menjadi pelaku firman. Kembali kepada Paulus, perjumpaannya dengan Kristus itulah yang mengubah hidupnya. Bagaimana dengan kita? Waktu kita jumpa Yesus, waktu kita percaya Yesus, adakah Yesus mengubah hidupnya? Firman Allah berkata dengan jelas, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Jadi perjumpaan dengan Yesus telah merubah hidupnya. Dari dalam hidup dalam kebencian, berubah hidup dalam kasih. Hidup dalam kebencian, dirubah oleh Tuhan, hidup dalam kasih. Itu yang namanya maju yes, stagnan no, apalagi mundur. Jadi setiap orang harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Masing-masing pasti beda, tapi sama berjumpa dengan Tuhan, mengalami. Mungkin melalui sebuah peristiwa atau hal-hal yang lain. Kemudian kita ingat hidup kita ada dalam tangan Tuhan, kemurahan Tuhan membuat kita maju. Dan itu akan membuat hidup seseorang pasti bertumbuh dan berbuah. Jadi Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ayat 3 dan sampai 5 berkata begini. Ayat 3 sampai 5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kenapa Paulus yang dulu Saulus menganiaya jemaat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus? Karena dia tidak mengerti siapa Yesus yang sebenarnya. Maka Tuhan bilang, Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Dia berkata, siapa engkau Tuhan? Dia merasa tidak menganiaya. Dia menganiaya umat-umat Tuhan. Tapi Tuhan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi saudara kita mengerti, kalau seseorang mengintimidasi kita, mengucilkan kita, memperlakukan kita tidak benar, itu sama mereka sedang melakukannya terhadap Yesus. Jadi kita tidak perlu pembelaan diri. Tuhan yang akan menjelaskan kepada kita bahwa dia pasti akan membela kita. Seperti apa yang kita lihat dalam firman Tuhan. Jadi sejak Paulus berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Sejak Saulus berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Yesus jamah dia, berubah hidupnya, dia benar-benar bertobat. Sekali lagi, dari hidup dalam kebencian, lalu hidup dalam kasih. Sehingga keluar ucapannya dalam Galatia 2 ayat 20.
Ia berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Namun aku hidup, jadi dia tahu dia hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bukan cuma Paulus yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupmu yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini yang membuat seorang Saulus bertobat, berjumpa dengan Yesus. Dia tahu dia hidup dalam daging, dia masih sebagaimana Saulus, tubuhnya sama, wajahnya sama, tapi sifatnya berbeda. Amin. Bertepuk tangan bagi dia, muliakan Tuhan, sebab dia yang membuat kita berubah, bukan manusia, bukan pendeta, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan. Begitu juga dengan Paulus. Seorang yang dijamah Tuhan, hidupnya pasti berubah. Seseorang yang dijamah Tuhan, hidupnya pasti berubah. Hidupnya, pikirannya, perasaannya, dan katakan semua yang ada pada dia, tenaganya, waktunya, tidak dihabiskan untuk diri sendiri. Paulus berkata, dan hidupmu yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus, katakan Saulus, benar-benar bertobat, berubah, lalu Tuhan pakai Saulus menjadi alatnya Tuhan. Tuhan juga mau pakai orang-orang yang benar-benar sudah berubah. Tuhan tidak akan pakai orang yang belum berubah, hidupnya belum berubah, tapi benar-benar orang yang sudah berubah. Dalam Kisah 9 ayat 15, Kisah 9 ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi Tuhan sekarang punya rencana kepada seorang Saulus yang sudah berubah, yang sudah bertobat. Tuhan juga akan punya rencana kepada seseorang yang benar-benar sudah berubah. Tuhan pasti punya rencana buat orang-orang yang berubah. Jadi Paulus menjadi saksinya Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau kita membaca ayat ini, jelas dengan perbuatan Saulus yang dulu, perbuatan Paulus yang dulu berbeda. Dulu dia penganiaya, dulu dia mengacaukan jemaat Tuhan. Dia membenci, ada kebencian. Sekarang bukan cuma di dalam kasih, dia hidup bukan hanya di dalam kasih, tapi memberitakan kasih itu yang sebenarnya. Siapa kasih itu? Allah itu adalah kasih. Itu yang dia beritakan kepada banyak orang. Jadi orang-orang yang benar-benar bertobat akan segera memberikan hidupnya untuk Tuhan. Tidak perlu tunggu waktu, atau katakan orang berkata nanti ya, kalau aku sudah begini, sudah begitu, sebagian waktuku, sebagian tenagaku, dan semua sebagian pikiranku, aku benar-benar akan berikan untuk Tuhan. Kita lihat contoh Paulus, dia tidak tunggu waktu, tidak tunggu kesempatan, karena dia tahu bahwa dia sudah banyak buang kesempatan dulu sebelum dia kenal Kristus. Begitu juga dengan kita. Kita tidak akan diam. Ada Roh Kudus yang menyala-nyala dalam hidup kita untuk tetap setia dan melayani Tuhan. Kalau kita lihat dulu siapa kita. Jadi kembali kepada Paulus, benar-benar dirinya bertobat. Saulus benar-benar bertobat, lalu dikenal sebagai Paulus. Jadi sebelum dia bertobat Saulus, sesudah dia bertobat Paulus. Saudara dan saya, nama kita tetap sama, tapi adakah perbedaan sebelum kita kenal Kristus dan sesudah kita kenal Kristus? Ayat 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus itu? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Jadi saudara lihat, murid-murid Tuhan,
para rasul yang lain, orang-orang pada waktu itu, mereka heran lihat perubahan pada diri Saulus. Mereka bilang, bukankah ia datang ke sini dengan maksud menangkap dan membawa mereka ke hadapan para imam-imam kepala untuk dipenjarakan dan seterusnya. Jadi orang heran lihat perubahan diri Paulus dan bisa berkata seperti itu. Bukan cuma heran, tapi juga meragukan. Meragukan pertobatan Paulus. Jadi tidak usah heran dan tidak perlu marah. Tidak perlu marah dan tidak usah heran kalau seseorang meragukan pertobatan kita. Kalau seseorang bertobat dan diragukan pertobatannya, tidak usah heran. Kalau pertobatan itu memang perlu diuji. Kita lihat ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Pertobatannya membuktikan siapa dirinya. Jadi tidak perlu Paulus dia marah, tidak. Dia tidak tersinggung. Kita juga tidak perlu marah dan tidak tersinggung. Kalau orang meragukan kita, maka pertobatan kita lah yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadi pertobatan itu bukan hanya mengherankan, meragukan, tapi juga membingungkan. Orang-orang yang mendengar, melihat, dan bisa berkata, kok bisa ya? Kok bisa ya? Dulu kan saya kenal dia begitu. Orang lain mau kata apa? Itu karena orang lain lihat dulu kita siapa. Tapi yang penting di hadapan Tuhan kita ini menjadi apa sekarang, Gak apa-apa orang mau heran, orang mau bingung, orang beraku. Yang penting kita benar-benar bertobat, Orang yang benar-benar bertobat dan pura-pura bertobat itu pasti tampak dari mana? Dari tindakannya atau kelakuannya. Mungkin orang bisa menutup-nutupi, berpura-pura bertobat, tapi tindakannya akan mencerminkan siapa dia yang sebenarnya. Amsal menjelaskan, seperti air yang dalam, orang bisa mengajari air, dan begitu orang lihat pantulan dirinya, begitu pula dirinya, kata firman Tuhan. Jadi orang-orang yang benar-benar sudah bertobat, dia tidak akan marah bila diragukan pertobatannya. Kenapa ada orang yang tidak tersinggung? Kenapa ada orang yang tidak marah? Kenapa orang tidak sakit hati karena kelakuan orang lain? Kenapa bisa begitu? Karena dia tahu yang mempertobatkan dia bukan manusia, tapi Tuhan. Paulus dia tersinggung karena dia tahu yang membuat dirinya bertobat itu bukan manusia, tapi Yesus. Jadi orang yang masih marah bila diragukan pertobatannya, mungkin belum benar-benar bertobat. Orang yang bertobat dia akan hidup dalam kerendahan hati. Ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Gak percaya. Jadi kita lihat waktu murid-murid kedatangan Paulus, mereka gak percaya apa benar dia murid. Bagaimana murid-murid bisa percaya? Dari tindakan Paulus, dari ucapan Paulus, dari kelakuan Paulus. Baru murid-murid mengerti. Begitu juga dengan kita. Dari ucapan kita, tutur kata kita, cara kita berpikir, cara kita berkata, cara kita bertindak itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita benar-benar menjadi pelaku firman atau tidak. Jadi Paulus gak marah, dia tunjukkan benar-benar dia milik Yesus. Dan kita tahu dia benar-benar bersinar. Pertobatannya mengatakan siapa dia. Kalau kita melihat terang itu akan bersinar di sekeliling. Kalau misalnya malam hari, lalu kita tahu-tahu lampu padam, dan atau katakan beberapa lampu padam, hanya lampu yang di dekat saudara yang menyala, maka saudara akan menyinari orang-orang di sekeliling saudara. Keluarga, istri, suami, orang tua, anak, saudara, tetangga, dan sebagainya. Jadi kita melihat Tuhan pakai dengan caranya untuk menunjukkan siapa seseorang itu. Tidak perlu kecewa. Ayat 27 kita baca. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka
bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Tuhan tidak kekurangan cara. Dia utus seorang bernama Barnabas. Apa Paulus minta sama Tuhan? Tidak. Tuhan yang tahu apa yang sedang dialami oleh Paulus yang diragukan pertobatannya. Tuhan utus seorang yang bernama Barnabas. Kita berandai seandainya Barnabas tidak cerita kepada para rasul, seandainya Tuhan tidak utus Barnabas, Tuhan tahu dan saya yakin Paulus tidak akan marah. Dia tidak perlu pembelaan manusia, karena dia mengabdi kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Tapi Tuhan pakai Barnabas sehingga murid-murid yang lain mengerti bahwa benar-benar Saulus sudah bertobat dan menjadi Paulus. Dari sini kita belajar Paulus tidak peduli apa kata orang. Orang mau terima dia, orang mau tolak dia, orang mau bicara tentang dia tetap tidak bisa diam. Dia terus maju dan tidak mundur. Maju yes, stagnan no. Karena Paulus tahu kasih karunia Tuhan itulah yang membuat dia kenal siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi imannya terus berjalan, semakin hari semakin kuat. Kita perhatikan ucapan Paulus sekarang dalam 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Berarti dia ada, dia hidup oleh karena kasih karunia Allah. Itu yang membuat Rasul Paulus tidak perlu pujian orang, tidak perlu sanjungan orang, tidak perlu cari popularitas diri, tidak, saudara. Sebab dia tahu, saudara, dia mengerti dengan benar apa yang dia alami. Aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Dalam bahasa Ibrani dikatakan ken. Dalam bahasa Yunani karis. Kasih karunia. Itu artinya pemberian Allah yang sebenarnya manusia tidak layak menerima. Pemberian Allah yang sebenarnya manusia tidak layak terima. Kalau kita ingat ayat ini dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu kasih karunia. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia. Itu kasih karunia Allah. Membuat kita diselamatkan karena kita percaya kepada Kristus. Jadi kasih karunia adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita selamat karena kasih karunia. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tanpa kasih karunia Allah, tanpa Kristus, kita tidak akan mampu terima hidup yang kekal. Kita tidak akan selamat. Tapi karena kita terima Kristus, maka kita tahu kepastian keselamatan ada pada kita. Manusia tidak akan menerima keselamatan kalau dia tidak mau terima kasih karunia. Dan kalau kita terima kasih karunia, kita berkata terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku yakin, aku pasti selamat. Aku mau setia kepadamu. Terus kita perhatikan ucapan-ucapan Paulus. 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Dikatakan begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi Paulus masih hidup, masih ada, itu karena kasih karunia Allah. Begitu juga dengan kita. Kita masih ada karena Tuhan. Karena Tuhan. Paulus percaya Tuhan yang panggil dia, Tuhan yang tunjukkan jalan keselamatan, sehingga dia tidak binasa.
karena kasih karunia. Sehingga dia menghargai dan dia berkata, aku ada karena kasih karunia Allah. Ini membuat orang akan rendah hati, tidak menyombongkan diri. Karena dia ada itu bukan karena dia kuat, karena dia mampu, karena dia bisa, karena dia kaya, karena dia punya segala-galanya. Bukan, kalau kita ada itu karena Kristus. Dan dia berkata begini dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 10, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Paulus bisa berkata seperti itu. Paulus tahu kasih karunia yang diberikan kepada dirinya oleh Tuhan itu tidak akan sia-sia. Karena dia sadar tanpa kasih karunia, tanpa Kristus dia binasa. Maka dia berkata begini, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Paulus memacu diri untuk lebih keras, lebih giat bekerja, lebih giat melayani Tuhan, lebih giat memberitakan firman, lebih giat menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan karena dirinya itu siapa dan bagaimana, tapi itu karena kasih karunia yang ada dalam dirinya. Jadi seseorang mau maju atau tidak itu tergantung dia. Apakah dia menyadari dia sudah terima kasih karunia Tuhan? Apakah orang mau melayani Tuhan dengan suka atau tidak tergantung dirinya. Paulus sadar ada banyak waktu yang sudah terbuang waktu dia belum kenal kepada Kristus. Kita perhatikan 1 Timotius 1 ayat 13. 1 Timotius 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ini pengakuan seorang Paulus. Dia berkata, dulu aku di luar iman, dulu aku tidak kenal siapa Yesus, aku tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Akulah seorang penghujat, penganiaya, seorang ganas. Tapi hidupnya berubah karena dia ada di dalam Kristus. Begitu juga seharusnya anak-anak Tuhan, orang percaya yang sudah ada di luar, yang sudah ada di dalam iman, yang sudah percaya kepada Kristus. Paulus lakukan dulu karena dia di luar iman. Dia tahu siapa dia. Kita juga mengerti kita ada dalam Kristus. Seharusnya kita terus lakukan sesuai dengan firman. Ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Pengakuan seorang yang benar-benar bertobat tanpa diminta, tanpa didorong. Dorongan dari hati itu yang membuat dia tunduk kepada Tuhan, membuat hidupnya menyerah kepada Tuhan. Itu Paulus. Kita bisa melihat apa yang Paulus katakan. Kristus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Dia mengakui dirinya orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Akulah yang paling berdosa. Dan kalau kita lihat benar-benar ucapan Paulus ini mencerminkan hidupnya penuh dengan firman dan Roh Kudus, dan hidup dalam kerendahan hati. Tidak ada kesombongan diri, tidak mencari popularitas diri. Kenapa bisa begitu? Dia hidup dalam kasih karunia. Dia hidup di dalam firman. Dia hidup di dalam Kristus. Dia jelas berkata, aku yang paling berdosa. Dia bukan berkata aku karena aku tidak. Tapi dia bilang akulah yang paling berdosa. Dia hidup dalam kerendahan hati, dan Tuhan makin pakai dia. Kalau kita membandingkan, dia bilang begini, aku orang yang paling berdosa. Adalah kalau kita membuka seluruh Alkitab dalam perjanjian baru, ada 14 kitab Rasul Paulus tulis. Dia tulis apa yang di firman Tuhan, 14 kitab Paulus. Tapi dia bilang, aku orang yang paling berdosa. Tidak ada kebanggaan diri, tidak ada penonjolan diri, dan itu menyenangkan Tuhan, menyenangkan dia. Sebab itu Paulus tidak mau membuang-buang waktu. Dia kerja keras. Dia bilang, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Dia kerja keras.
bukan karena sebab yang lain. Dia kerja keras karena cinta Yesus. Dia diselamatkan oleh Yesus. Dia tahu hidupnya dia banyak buang waktu. Lalu sekarang dia bekerja lebih keras. Kita perhatikan ucapannya dalam ayat 16. Ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Paulus tahu Tuhan mau dia jadi contoh, jadi teladan, jadi surat yang terbuka. Kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Kita adalah surat Kristus yang bisa dibaca. Orang tidak membaca, orang tidak kesulitan membaca Kristus dalam hidup kita. Surat yang terbuka. Orang yang bisa membaca benar-benar siapa Yesus melalui pikiran kita, melalui ucapan kita, melalui tindakan kita. Kalau sudah tinggalkan hidup lama, sifat lama, hobi yang lama, dan terus maju dan makin maju. Itu yang Tuhan mau. Itu yang kita lihat pagi hari ini. Maju, yes, benar-benar kita mau maju. Jangan stagnan, jangan mundur, tidak maju tidak, apalagi mundur. Paulus yakin akan ada banyak orang bertobat seperti dirinya. Adakah kita yakin akan ada banyak orang yang percaya Yesus, kenal dia melalui hidupmu dan hidupku, melalui hidup orang percaya? Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Akan ada banyak orang yang mengaku. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yakin firman Tuhan, akan terjadi pertobatan besar-besaran. Orang akan banyak kenal Kristus dan diselamatkan. Saya yakin sebelum Yesus datang yang kedua kali, ada banyak orang mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Yesus akan membuka dirinya, orang percaya kepada dia dan diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Yesus berkata, lihatlah ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Apakah kita sudah siap jadi penuai? Atau baru kita ditanam dan baru bertumbuh? Apakah kita sudah lari? Atau kita masih berjalan? Atau kita masih belajar untuk berjalan? Mari kembali kepada firman Tuhan. Kita tahu Tuhan tidak lama lagi akan datang kedua kali. Jadi kita lihat jawaban Paulus berkata, bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Itu yang memampukan seorang Paulus terus maju, maju dan tidak pernah mundur. Itu yang memungkinkan seorang Paulus. Kita lihat contoh yang lain, Yosua. Yosua juga maju imannya. Satu ayat dalam Yosua 24 ayat 15b berkata begini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku. Jadi kita melihat seorang Yosua yang sudah benar-benar bertobat, percaya kepada Kristus. Dia tidak mau cuma dirinya yang bertobat, dirinya yang percaya, dirinya yang selamat, tapi dia berkata, seluruh keluargaku, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Betapa indahnya sebagai kepala keluarga kalau istri bersama-sama beribadah. Betapa indahnya seorang istri kalau suami bersama-sama ibadah. Betapa indahnya keluarga, orang tua dan katakan kalau anak-anaknya juga beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau itu ada pada Yosua, dan Tuhan mau itu ada pada kita. Kita lihat Timotius. Timotius imannya juga maju dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dan 13. 1 Timotius 4 ayat 12 dan 13. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Seorang muda
bernama Timotius. Hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia melalui didikan Paulus. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang harus ada pada kita anak-anak Tuhan. Kalau itu tetap ada dan terus ada, kita yakin waktu Yesus datang yang kedua kali, Dia akan menjemput saudara dan saya. Amin. Rumah kita pasti. Jangan cuma sekedar, jangan cuma sekedar ikut Tuhan, sekedar percaya, sekedar ke gereja, atau sekedar ibadah. Di rumah tidak pernah doa, tidak baca firman, atau malas baca firman, dan tidak jadi pelaku firman. Ini berbahaya, membuat rohani seseorang stagnan dan akhirnya mundur. Jangan sekedar. Kalau kembali kepada Paulus, grafik rohaninya terus menanjak. Apa yang Tuhan percayakan kepadanya, dengan segenap hati, dia tanpa menunda waktu, dia kerjakan. Dia ingin kiat lebih daripada yang lain, bukan karena pujian, tapi karena kasih karunia. Karena Yesus yang mendorong dia untuk bekerja lebih giat. Begitu juga dengan kita. Harus ada dorongan dari dalam, untuk kita setia kepada Tuhan, setia, ibarat setia lakukan firman Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau hidup seseorang dikendalikan oleh Roh Kudus. Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Kalau kita bisa lakukan ini, kita bisa lakukan itu, kita lakukan apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, itu bukan karena kita, bukan karena kepandian kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, tapi Allah yang memampukan kita melakukan itu. Oleh karena itu, kita tidak akan mampu lakukan dengan kekuatan diri sendiri. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, dengan semaksimal mungkin kita mau lakukan untuk Tuhan, untuk pekerjaannya, maju terus, jangan mundur, jangan stagnan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan, karena kita yakin Yesus pasti datang kedua kali. Amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita mau terus setia kepada Tuhan. Kita mau terus berjuang terus sampai Tuhan kembali. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan sebagai ikrar kita kepada Tuhan. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Ini jadi doa kita. Dengan Kristus kita berdiri di hadapan Kristus, Sang Mempelai Sorga yang menyelamatkan saudara dan saya. Nyanyikan dengan kesungguhan hati sebagai ikrar kita kepada Tuhan. Sekali Dia tetap Dia, sekali Kristus tetap Kristus. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Inilah menjadi doaku. Amin.
nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Sampai kita merasa Kristus bagian hidup kita selama-lamanya. Angkat tanganmu, kembali nyanyikan pujian ini. Berjuang terus sampai Yesus kembali. Sampai Yesus kembali. Sampai Yesus kembali. Inilah yang menjadi doa. Katakan berjuang terus, berjuang terus. Inilah yang jadi doaku, Tuhan, berjuang terus. Haleluya. Sampai Tuhan kembali. Bapak Daniel sendiri berdoa. Bersyukur Bapa, kami dapat hari ini kebenaran firman-Mu luar biasa memberkati kami. Setiap yang kami hadir yang hari ini Tuhan, tidak ada satu orang pun Tuhan lewat. Semua Tuhan berkati, semua Tuhan sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntun terus hidup kami Tuhan, sehingga kami selalu punya iman yang maju. Tuntun hidup kami Bapa, sehingga kami selalu Tuhan jadi berkat. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati terus Bapak Gembala kami Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat sehingga kami jemaat Alpha Omega semakin hari semakin diberkati Tuhan. Semakin mengerti kebenaran firman-Mu Bapak. Berkati kesehatannya. Bahkan kemanapun hamba melayani Tuhan, pakai secara luar biasa. Banyak jiwa dimenangkan. Nama Tuhan Yesus selalu ditinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkebenaran firman-Mu hari ini kami sangat diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala puji syukur hormat bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang hidup, yang mengerti, yang peduli setiap kami. Terus Tuhan bicara atas kami, supaya kami terus hidup jadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Sebentar umat-Mu kembali ke rumah mereka. Berkati ya Tuhan, berkati. Berkati kota kami, berkati pemerintah
pemerintah kami. Berkati setiap kami semua. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap orang yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.